ngerti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman penonton semuanya. Selamat datang di Peduli Talks kedua. Perkenalkan saya Adinda Cahyani selaku Marketing Fundraiser Intern dari Peduli. Dan di sini saya akan menjadi moderator yang akan menemani warga baik semuanya selama podcast ini berlangsung. Yap, jadi kali ini Peduli Talks kedua ini dikemas menjadi podcast yang menarik ya, agar teman-teman penonton ini bisa menonton konten ini kapanpun. Baik, jadi di podcast kali ini kita akan menilik nih sosok tegar di balik perjuangan Mahesa, seorang anak yang sedang melawan kanker ginjal dan sedang terbuka menerima donasi dari warga baik sekalian melalui platform Peduli. Baik, kalau begitu di sini kita sudah kedatangan tamu spesial ya, yaitu Ibu Riana. Selamat siang Ibu Riana. Selamat siang, Kak Dinda. Bagaimana nih Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah ini baru banget sampai rumah. Dari kemarin 4 hari Mahes di rumah sakit. Baru copot kan. Gimana nih Ibu kalau kabarnya Mahesa sendiri akhir-akhir ini? Kabar untuk saat ini ya gimana ya Mbak? Ya gini, tapi kan butuh kemo selama 37 kali. Protokol kedua ini kemonya 37 kali. Nek, protokol yang pertama itu sudah habis sebanyak 10 kali. Itu setiap 2 minggu sekali harus kemo. Nah, nek sekarang karena kanker ginjalnya menyebar, jadi harus seminggu sekali rutin, nggak boleh telat. Nek kayak kemarin itu kan ada telat-telatnya, jadi nek yang sebelah mana ya? Boleh? Iya Ibu, iya silakan. Yeah. Jadi nek yang sebelah sini itu tumbuh baru, terus sama yang sini ada telatnya. Jadi ini tumbuh membesar, jadi nggak boleh telat. Jadi nek ini seminggu sekali itu harus rutin sebanyak 37 kali. Jadi Nek ini yang tadi ya. okay. Jadi ini tadi kalau boleh tahu habis kemo ya Ibu Mahesanya. Okay, Mbak. Baik, alhamdulillah habis kemo. Nah, Ibu, pastinya di sini warga baik ini ingin mengetahui nih Ibu, bagaimana sih awal mula Mahesa ini kok bisa didiagnosis kanker ginjal seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Dulu pertama kali ketahuan kanker ginjal itu umur 9 bulan. Di ginjal sebelah kiri yang sini itu ada benjolan kecil. Ada benjolan yang kecil. Terus makin lama tuh kata dokter pertama kali itu ini tuh berupa lemak. Nah, setelah berupa lemak, terus dokter yang di rumah sakit kedua itu kan di USG Abodemen, lalu di CT scan katanya ini tumor Wilms. Nah, harus dikasih tindakan operasi besar untuk pengangkatan ginjal kiri beserta sel-selnya karena ini sudah nyatu. Soalnya kalau misalkan nggak dioperasi dan nggak diangkat ginjal bisa berbahaya gitu. Nah terus umur 1 tahun 2 bulan itu Mahesa operasi pertama, terus itu pas waktu itu COVID lagi rame-ramenya COVID. Nah rumah sakit ngomong nggak usah ke rumah sakit dulu Bu untuk kontrol. Oh, no. Untuk kontrol yang dia kalau misalkan nggak ada obat ambil aja. Jadi nggak usah ajak mahesnya gitu. Nah di situ ada 6 bulan kalau nggak salah itu nggak ke rumah sakit, cuman ngabisin obat. Tiba-tiba ada benjolan baru, tapi nggak rata, malah semakin besarnya itu bisa 2 kali lebih besar dari sebelum operasi gitu. Nah terus akhirnya sempat ke rumah operasi itu kayak iki loh, kayak dibilang nggak mau tanggung jawab ya gimana, tapi kan ya namanya di sini juga orang awam nggak ngerti. Mahes
pamit tipis dulu. Ini angkat. Baik, Ibu. Kalau boleh tahu, itu tadi kan sudah sempat operasi ya Ibu Mahesnya. Nah, itu operasinya itu operasi apa ya Ibu? Mungkin bisa diperjelas lagi. Operasi pengangkatan ginjal kiri dan sel tumor. Itu beratnya yang diangkat itu kurang lebih 2 kilo 4 on. Kalau tidak salah waktu itu nanti tak iki bekas operasi nih Mbak Dinda. Nanti tak liatin, tak kirimi. Baik. Nah, dari situ Ya. memang kempes, perutnya kempes. Saat itu perutnya kempes. Jadi sempat kempes ya Ibu ya? Oke, sempat kempes. 6 bulan itu kempes, tapi tak sambil kayak herbalnya ngono, tak sambil herbal kan, susunya herbal, terus obat-obatannya juga katanya nggak boleh kebanyakan obat-obatan yang dosisnya tinggi. Aku kan namanya nggak ngerti tadinya Kak Dinda, terus akhirnya pas membesar lagi 2 kali lipat lebih besar, itu ke rumah sakit yang tadinya itu nggak menyarankan untuk kemo, nggak menyarankan untuk apa-apa, cukup kontrol-kontrol aja, tapi kok nggak kempes-kempes, malah ini anak kayak udah kayak apa ya, kurus, perutnya makin besar, ngomongnya sakit terus untuk duduk nggak bisa, untuk tiduran kelamaan nggak bisa, jalan aja nggak bisa, nggak mau pakai celana. Akhirnya sempat dapat referensi untuk ke rumah sehat kanker di daerah Tansan. Kalau boleh tahu, apakah saat ini Mahesa ini sedang mengonsumsi obat dari dokter Ibu ataukah ada obat-obatan herbal lainnya sedang dikonsumsi? Herbal, paling susu herbal. Nih obat-obatan ki kayak ini misalnya iki morfin pereda nyeri. Jadi ada beberapa lagi Kak Dinda. Jadi nek misalkan sakitnya kumat ini ada yang di paro-paro. Baik. Nah, tadi Ibu Riana sempat bilang ya kalau Mahesa ini sudah dari 9 bulan sudah ada diagnosis kanker ginjal. Nah, kira-kira sudah berapa lama ya Ibu Mahesa ini menderita sakit kanker ini? Anak 3 tahun loh ya nih Mbak. 3 tahun. Baik. Wah, lama sekali ya Ibu. Sudah 3 tahun lebih. Kira-kira untuk mengobati sakit kankernya Mahesa ini kalau memang boleh tahu menghabiskan biaya berapa banyak ya Ibu Riani? Ya enggak pernah ngitung-ngitung nek banyak-banyaknya. Dulu waktu pertama kali operasi, dulu kan aku jualan ya Mbak. Aku dulu buka warung soto, warung makan ngono. Itu sudah 2 tahun ini semenjak bolak-balik ke rumah sakit. Tadinya kan aku ada pakai Grab, Gojek gitu kan, yang online belanja makan online gitu. Terus udah 2 tahun ini aku nggak buka, terus perabot semua juga, etalase semua tempat-tempat juga udah tak jualin. Yang nggak ngitung berapanya Mbak, yang penting ada buat ke rumah sakitnya. Kalau perawatan alhamdulillah ditanggung BPJS. Cuman mungkin pernah ada beberapa obat kalau di saat kondisi Mahes itu kritis, kondisi Mahes ngedrop, mungkin ada beberapa yang ditebus di luar. Terus kalau misalkan stabil terus, hasil darahnya bagus, hasil PCR-nya bagus, alhamdulillah BPJS masih nampung. Cuman mungkin beratnya, ya mudah-mudahan sih nggak berat, bismillah ngono kan. Nek ongkos ngono kan, nek nge-Grab itu kalau misalkan sejalan itu 150, 100 tergantung harinya sih. Nek jam sibuk, jam hari-hari Sabtu Minggu libur ngono lebih mahal. Jadi nek bolak-balik itu 300, sedangkan nek mau kemo itu
4 hari berturut-turut itu harus ke rumah sakit. Jadi nek seminggu itu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu pasti ke rumah sakit. Selasa jadwal ambil darah, Rabunya PCR, nanti nek Kamis itu biasanya ambil hasil-hasil semua sekalian verifikasi obat-obatan, kamar. Nah, nanti Jumatnya baru start masuk obat kemo. Kayak tadi ini alhamdulillah Mahes kemarin stabil, jadi kemonya seng rawat singkat. Kalau untuk jadwal letapnya sendiri, biasanya Mahesa ini kemonya berapa kali ya itu? Berapa kali dalam Kemonya seminggu? itu seminggu sekali. Cuman ya proses pokoknya seminggu itu harus sekali masuk obat kemo itu yang ada minggu pertama itu 1 obat kemo, minggu kedua 2 obat kemo, ada yang di minggu keempat ada obat kemo yang dosisnya lebih tinggi itu biasanya langsung rawat inap ngono. Oke, baik. Ini karena sebegitu banyaknya pengeluaran dari Ibu Riani, ini warga baik ingin mengetahui Ibu, kira-kira apa yang Ibu Riani dan Bapak lakukan untuk menutupi kebutuhan dana tersebut saat ini? Aku kan keliling, Mbak. Aku jual pesanan kue buat ngaji. Jadi nek ada pengajian, ada acara-acara apa itu aku jual-jualan kue-kue basah. Nek bapaknya Mayas itu buruh pabrik, harian lepas. Sehari itu 80. Nek lagi ada bahan di pabrik ya kerja, nek lagi sepi ya enggak mungkin ngojek-ngojek di pangkalan situ daerah Cikupa. Mbak Dinda. Oh, mohon maaf ya Ibu. Baik, mungkin bisa diceritakan Ibu Riana mengenai bagaimana sih perjuangan Ibu Riana ketika merawat Mahesa yang saat ini sedang sakit kanker. Mungkin bisa diceritakan. Sebenarnya kan aku kan nek jadi gini Mbak, Mahes itu anak dari adik aku. Mahes satu-satunya dari adikku. Terus mungkin karena adikku kaget anak sakit gitu. Akhirnya dari bayi itu Mahes tak urus. Mahes tak urus sama aku anaknya sendiri 3, yang 2 di kampung. Nah, aku di sini berarti ngurus Mahes dan anakku yang satunya lagi. Mungkin awalnya kayak kaget soalnya kan namanya sakit seperti ini kan sakit bukan sakit yang iki ya Mbak, bukan sakit yang iki. Iya, benar. Tanya apa perjuangannya, semuanya udah. Dulu aku itu merantau itu ke sini aku pernah punya tanah sepetak. Nah, yang tadinya pengen untuk usaha, pas ketahuan Maes ada benjolan seperti itu, akhirnya proses pengobatannya panjang, aku pikiranku mendingan nggak punya daripada anak sakit. Semuanya udah tak jual-jualin. Terus, nek kalau ditanya kok bisa sampai selama ini, mungkin emang sebagian orang mikir selalu kayak ada yang ngomong kayak orang kaya tiap hari kok ya ke rumah sakit terus. Siapa yang mau anaknya sakit menembak? Mbak. Iya, Ibu. Mungkin bisa diberikan kira-kira harapan Ibu Riani untuk Mahesa ini seperti apa, Ibu? Kalau harapan untuk sembuh total mungkin kayak wong ngimpi ya Mbak. Harapanku cuma stabil terus keadaannya biar bisa jalan, biar bisa bangun. Kalau misalkan harapan aku Mahes harus sembuh total ngono. Itu mukjizat Allah, jalan ceritanya Allah kita nggak ada yang tahu Mbak.
Aku terlalu ikine misalkan Mas harus sembuh total. Aku cuman kepengen stabil, bisa nggak, kan kemarin itu 2 minggu belakang itu lagi ngomong kalau misalkan perutnya itu panas, Bu Dede udah nggak kuat, Dede mau pulang aja. Ngomongnya kayak gitu terus Mbak. Kalau aku lagi ngomong kan, misalkan tak sautin, mau pulang kemana, ini di rumah. Kasihan ibu, aku capek. Mana terus aku tuh kepengennya udah stabil. Emang sakit, ayo sakit, tak urusin bareng-bareng, kita berjuang, Hes. Biar agak kecil ngono perutnya, Mbak. Nek kecil perutnya kan dia bisa jalan, bisa duduk. Nah ini nggak bisa duduk belas, jalan juga selangkah 2 langkah ngos-ngosan. Obat juga nggak boleh berhenti sama sekali, 4 jam sekali itu harus diminumin, 4 jam sekali harus diminumin. Baik. Kita sama-sama berdoa ya Ibu untuk kesehatan Mahesa. Semoga Mahesa ini bisa cepat sembuh total. Kalau bisa, biar Mahesa ini bisa bermain dengan teman-temannya tanpa rasa sakit. Ya Ibu, amin ya robbal alamin. Baik, karena waktu kebersamaan kita ini sudah selesai ya Ibu dan warga baik sekalian. Kalau begitu untuk warga baik di luar sana yang berkenan untuk membantu Ibu Riana dan Mahesa, bisa mengunjungi link donasi di peduli.com/Mahesa Kurnia, karena Rp1.000 bisa memberi harapan bagi Mahesa. Baik, terima kasih banyak Ibu Riana dan juga Mahesa yang sangat-sangat luar biasa. Terima kasih Ibu. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi warga baik di luar sana. Saya Terima kasih. Baik, mohon pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Peduli Talks kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Riana. Selamat siang. Indah.